ini adalah pusat singing, dan dari tempat inilah pelayanan-pelayanan bagi kesaksian Yesus Kristus bagi orang Sumba itu diwartakan ke Pulau Sumba ini. Ada dua hal saja yang menjadi titik perhatian kita. Yang pertama adalah sejarah itu sendiri, dan karena itu keluarga para singing ada dengan kita di sini. Dan yang kedua, bagaimana pengalaman iman para singing itu yang akan menjadi bahagian dari kami sebagai gereja Kristen Sumba untuk terus melanjuti pelayanan-pelayanan pekabaran Injil di Pulau Sumba. Catatan yang tidak pernah dapat kami lupakan adalah tak kala singing ada di pulau ini, ada dua hal yang dilakukan, yaitu rumah sakit dan pendidikan. Dan kami punya dua rumah sakit di gereja Kristen Sumba. Rumah sakit Kristen Limara yang ada di Waingapu, pusatnya di sebelah kita sebelah ini, dan yang kedua rumah sakit Kristen Lende Muripa di Kabupaten Sumba Barat, Waikabubak. Dan itu yang menjadi sejarah bagi kami. Dan keluarga-keluarga ini dalam keyakinan mereka telah menulis buku, mereka telah menerjemahkan buku. Ada dari keluarga sending Tuan Olde pada waktu yang lalu dengan D.K.Wielenga. Bahkan kemarin keluarga lain Boy juga datang berkunjung ke sini. Oleh karena itu, saya minta teman-teman perutusan Sinode GKS ada di depan bersama-sama dengan mereka di sini, dan kami berikan kesempatan kepada Ibu untuk membacakan. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak anggota PGI, dan selamat pagi Pak Gomar, Ibu Erni, anggota-anggota yang lain PGI. Kami senang sekali bisa datang di sini ya. Saya merasa seperti tanah air kedua ya, Sumba. Pertama adalah surat dari Sinode Belanda dari Pak Pendeta Dr. René de Reuver, yang menulis surat kepada ibu-ibu bapak di sini, dan Pak Reuver bilang kepada saya, anggota-anggota Sinode di Belanda berdoa supaya Sidang Raya ini memberkati, get the blessing of the Lord. The people. Orang Kristen dan anggota-anggota gereja di Belanda senang bisa mengenal anggota-anggota gereja di Sumba dan di seluruh Indonesia. Hubungan sudah lama dan sudah kuat. Salam dari Chairman Dr. René de Reuver. Dan kedua, ada juga hubungan dengan gereja Jerman van de Deutsche Kirche. Ada juga surat dari pendeta Hendricks dan pendeta Lothar. Ada hubungan dengan GKS di sini, dan mereka juga, they also pray that Sidang Raya will be very good and will be a blessing for you, your churches and whole Indonesia. I'd like to give the letters to Alfred. Yeah. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Kami senang sekali bisa berbicara tentang buku Pendeta Wielenga, seorang misionaris yang dulu. Dan maaf ya, bahasa saya masih kurang ya. Saya harus belajar lagi, tapi saya coba ya. Sedikit tentang situasi gereja di Belanda.
Bapak Ibu mungkin tahu situasi gereja-gereja Belanda sulit ya. There are a lot of things happening in the world. Yesterday, Pak Alfred begodpag di Puru Kembara about, maaf ya bahasa Inggris, about the challenges in these modern times. Di negara Belanda sama saja ya, ada internet, ada dan banyak orang muda menjadi tanpa agama ya, tidak tahu, tidak mau kenal Tuhan. Itu baik ya. Ini hanya sedikit informasi tentang gereja Belanda. Ya, lebih baik saya omong tentang buku Pak Pendeta Misionaris dulu di sini ya. Sebenarnya kami semua anak cucu orang misionaris ya. Ini Reinko Abels, bapaknya kerja di Lewa di Sumba Tengah, dan ini khusus sekali ya. Ini anak cucu Pak Pendeta Wielenga, nama sama, namanya D.K.Wielenga. So, D.K.Wielenga kembali ke Sumba ya. Ini anak cucu Pendeta Lamboy, Magda, dan ada Geisje. Dan tadi kami ke rumah sakit, dan Mariana senang sekali kalau Mariana anak cucu seorang perawat seorang perawat dan krijger yang kerja 40 tahun di Lindi Maraya. Dan Henk Toucher lahir di Papua, Irian Jaya, dan dia juga senang bisa di sini. Saya anak Pak Pendeta Henk Olde yang kerja di sebelah sini di pastori dan di jemaat Payeti. Dan waktu saya masih anak kecil, dengan kaki kecil saya sering jalan ini dan berenang di sungai tiap-tiap sore. So Payeti saya ya. Bagaimana? Salam dari bapak saya, dia masih hidup, puji Tuhan. Dan dia memberi salam, dan ada, kalau orang mau bawa buku ini, bapak saya bisa ke depan nanti ya. Mari, ada satu video tentang menerjemahkan buku yang buku Pak Wielenga yang sudah 80 tahun yang lalu dia menulis buku ini, dan silakan bisa mulai video. This book from 1935 and the late edition in 1949 tells us the story of the Church of Sumba. Wielenga worked from the early years of the 20th century in Kamaniru and later in Payeti. He wrote about the history and the culture of Sumba. Wielenga was one of the first in the Dutch sending who said that you only can bring the gospel if you know people in their culture. He said, the first thing we as a Western missionary have to do is come from our tower of superiority and really try to understand people and their culture. The daughter of Wielenga told me once, I saw my father in the morning very early when he went on tournee. He left the house and he jumped
on the horse and he yelled as he had learned from the Sumbanese. But of course, sometimes it costed him also struggle. Once he was cut with a knife in his face, which he luckily survived. Also in the days of D.K.Wielenga, mission meant preaching the gospel, founding churches, medical service, education and agricultural support. Always this combination. This is the toko buku in Panyeti. Sending, in fact, Mr. Ontley and Mr. Hino Kapita translated the Bible in Sudanese. Toko buku sold Bibles and other Christian books. Also, the young Sudanese Christians wanted to learn about God and Jesus. Here you see Pendeta Lamboy, who rings the bell before the catechisiasi is beginning. This is the hospital in Linimara in 1938. Here you see some nurses. They were the first women in Sumba who were educated by Zende. Lots of sick people came to the hospital from over all Sumba. In 1947, the Greater Christian Soomba was founded, Puji Tuhan. The history of the mission and the GKS went on. In the 50s and 60s, Pendeta Barling and Pendeta Older worked at Soomba. Pendeta Older became a real colleague of the Sudanese ministers. Bringing the gospel meant for Zende making sacrifices. We think of the graves of some children of Zende, but also the sacrifices made by the Sumbanese. We remember Pendeta Hapu Mumbai, executed by the Japanese in 1945. Thank God for the young generation who builds the future of the GKS. We are grateful for the work of John Bex and the others who translated this book. A translation in the Indonesian language, the Bahasa Indonesia, is necessary. At the Sidang Raya, we like to present the first publication. Next year, the final version of the book will be published. We hope the translation contributes to the study of the students at the SCT in Leeuwarden and also contributes to the work of the ministers of the GKS and other churches. Ini publikasi yang pertama ya, dan kami senang sekali bisa memberi kepada Bapak-Bapak Ibu PGI dan Bapak-Bapak Ibu dari gereja seluruh di Indonesia. Secara Sumba, ini contoh, it's an example how you can learn from the history. Ini contoh dari Sumba, tapi saya tahu Bapak-Bapak Ibu-Ibu di seluruh Indonesia juga ada secara gereja dan hubungan dengan sending dulu. Tujuan buku ini kami memberi kepada pendeta-pendeta di Sumba dan mahasiswa di ST Lewa atau di sini di Waingapu supaya mereka belajar sejarah dan bisa melayani dalam jemaat-jemaat. Hanya satu hal lagi, maksud kami orang Sumba harus merasa bangga tentang guru-guru Injil yang pertama, pendeta-pendeta Sumba yang pertama, seperti pendeta Mumbai dan ada yang lain guru Injil seperti Timotius Tunggubili dan Enos Wadu. Mereka kerja di sini 100 tahun yang lalu dan melihat ada banyak jemaat-jemaat. Itu orang Sumba ya yang kerja itu ya. Puji Tuhan, mereka bekerja begitu kuat dan Tuhan memberi berkat dia. Sekarang cucu pendeta Lamboy, Martha, ingin she likes to tell you a little bit about her grandfather. Selamat pagi. I speak in English. Well, you see here the photo
of my grandfather, Lamboy, in the middle, and my grandmother, Lamboy Verhoef. And you see, there were a lot of anak piara in the house. Kelihatan di foto Bapak Lamboy dan istrinya Greta dan banyak anak-anak piaraan waktu itu di rumah. For my opa and for my oma, it was really important to respect people. Their idea was God is in all cultures, so that's why they love to be in Sumba and respect it. Try to respect it. Ya, untuk ayah saya, opa saya, yang penting adalah respect untuk semua kebudayaan. Oleh karena itu mereka cinta sekali dengan Sumba. It also means that for women, they wanted to have that they have rights. At that time, it was not, but so they developed anak piara to make them more strong. Ini juga untuk hak-hak perempuan, untuk Ibu Lamboy itu penting sekali. Maka itu mereka mengambil banyak anak-anak, sekarang kita bilang anak-anak didikan ya, tapi waktu itu istilahnya anak piaraan. I must be short, so I tell you one little story, and that is about polygamy. Saya akan menyebut satu hal yang dia perjuangkan, yaitu poligami. My grandfather had to do with polygamy, and but also about the society of Soomba, where a woman have no rights. Ayah saya juga memperjuangkan poligami dan untuk para wanita yang juga mempunyai hak. But he said the first Christians sometimes had 3 wives, but they were accepted as diakon. Orang-orang Kristen pertama masih ada 3 istri, tetapi mereka diterima sebagai majelis. And the newer ones should not have more wives, but okay. And then the last sentence. Tapi orang-orang Kristen baru tidak boleh lagi berpoligami. But the sending in Holland was really angry, and they said to Lamboy, if you do that, accepting polygamy, we put an end at your missionaryship. Tapi di Belanda mereka marah sekali dengan tindakan dia dan mereka mengecam akan memberhentikan dia. But then came the war and they forget it, and he still was a missionary after the war. Tetapi waktu itu ada perang, jadi mereka dia tetap bisa menjadi sendling. I am proud to bear the name of my grandfather, D.K.Wielenga, who was the first missionary over here. Saya bangga sekali memakai nama D.K.Wielenga, yaitu sendling pertama di Sumba. Suatu kehormatan untuk berdiri di sini. Back in Holland, he wrote several books about Sumba. Di Belanda dia menulis banyak buku tentang Sumba And the sending. dan tentang zending. Some are novels about Marapu or Umbudonga. Some give a personal view on the history of the growth of the early church over here. Beberapa cerita tentang Marapu, novel, dan Dini Donga.
Umbodongga. Dan juga tulisan-tulisan lain. I give you a short background. It gives you some background to the translation of one of his books. I think it's nice to tell a few things using a few photographs. Saya mau memperlihatkan sedikit tentang sejarah sendiri, sejarah Wielenga berdasarkan beberapa foto. Here you see the Here you see the father of the writer of the book. Di sini terlihat di dalam lingkaran ayat dari penulis buku Wielenga, dari ayat dari D.K.Wielenga yang adalah seorang profesor teologi. This was taken in 1900. Ini foto 1900. The future missionary you see in the middle top. Dan misionarisnya itu terlihat di tengah-tengah di bawah. Volgende. Yeah. He had 6 sons who all became pandita. Profesor itu mempunyai 6 putra yang semua menjadi pendeta. Volgende. He married with Greta and just a few months later he went to Sumba. D.K.Wielenga menikah dengan Greta dan beberapa bulan kemudian mereka ke Sumba. You must know that Greta, Ibu Wielenga, was at least as important for what happened in those days as her husband. Ya. Ibu Wielenga juga tidak kurang penting untuk sending waktu itu, zaman itu. Volgende. To finish, a photograph face on. Ini adalah muka dari Wielenga. You see one big eye and one small eye. Kelihatan satu mata kecil dan satu mata besar. That is because of 2 different lenses in his glasses. Itu karena 2 lensa yang berbeda di kacamatanya. That's in the family. Itu ciri keluarga. One eye focuses nearby. Satu mata berjarak dekat. One eye focuses far, far away. Satu lensa untuk jarak jauh. An ideal combination. Kombinasi yang ideal. Care for things close. Kepedulian terhadap yang di dekat. And vision for things great and far. Dan visi untuk masa depan yang jauh. Terima kasih. Terima kasih. I'm happy to be here. Saya Happy to senang be between so many Christians. untuk bertemu dengan begitu banyak orang Kristen. But that means we have also a duty. And that duty is that we have to stand neighbor the people who were oppressed. Tapi saya juga mempunyai tugas, yaitu tugas untuk mereka yang ditindas. I beg you as churches to unite you, to speak in the name of God, to condemn the discrimination of the people of Papua, to help to fight against corruption and to respect the human rights in that part of Indonesia. Ada suara gereja diperlukan untuk mendukung Papua yang didiskriminasi dan didorong untuk berkorupsi di bagian-bagian Indonesia. They are your brothers and sisters. My church has given me a letter for the Synod of Sumba. Gereja saya I will give that now.
suatu surat untuk sinode gereja di Sumba. Nah, sekarang saya akan memberikan. Bapak Ibu PGI dan Bapak Ibu di sini, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk sedikit penantian dari saudara-saudara kami dari